Selamat datang di neraka. Maaf, maksudku Venus. Selamat datang di Venus. Orang bilang Venus itu kembaran bumi, tapi nyatanya di sini, di tempat ini, tidak terasa seperti di bumi. Bahkan bisa dibilang, gitu deh. Penasaran kan? Dan sekarang, aku bakal ajak kamu buat ngerasain langsung dari pemandangan panas terik ini. Jadi, misi kamu adalah menghabiskan 5 detik di planet yang mengerikan ini. Percaya deh, ini bakalan menjadi 5 detik yang terasa sangat lama. Venus adalah planet kedua dari matahari dan juga merupakan tetangga terdekat dari planet kita. Pada jarak terdekatnya dengan kita, Venus hanya berjarak 40 juta kilometer saja. Setelah 4 bulan berada di luar angkasa, kamu akhirnya bisa menyaksikan planet indah dari jauh, namun mematikan bila dari dekat. 4,5 miliar tahun yang lalu, Venus dan Bumi terbentuk di sudut yang sama di tata surya. Batuan luar angkasa ini berukuran hampir sama dengan Bumi, dan gravitasinya pun juga serupa, tapi tidak seperti Bumi kita. Situasi permukaan di Venus sangatlah ekstrim. Dan dari mana aku bisa tahu tentang hal ini? Ya karena aku telah mengirimkan penyelidikan ke dunia yang panas ini. Beberapa wahana mengorbitnya, beberapa lagi terbang melintas. Bahkan ada yang mendarat di permukaan Venus. Tapi itu tidak berlangsung lama. Kira-kira apa yang terjadi pada mereka yang mendarat di sana? Nah itulah yang akan kuberitahu padamu sekarang. Dan sepertinya temanmu juga ingin tahu tentang hal ini. Jadi jangan lupa untuk share video ini. Oke lanjut. Saatnya turun ke permukaan. Hei, coba lihat. Bukankah awan ini terlihat indah? Yap, tapi awas jangan sampai menghirupnya. Garis-garis kekuningan yang melintasi langit adalah awan asam sulfat. Jika sampai kamu mencium baunya, kamu mungkin bakal muntah dibuatnya. Karena aromanya itu seperti bau telur busuk yang menyengat. Namun untuk melakukan itu, kamu harus melepas helmmu. Dan aku nggak ngerekomendasiin hal itu. Ingat, nggak ada dokter di sini. Pada ketinggian 50 km di atas permukaan, jarak pandang cukup buruk. Kamu hampir tidak akan melihat apapun di sana. Atmosfer yang sangat tebal akan menghalangi pandangan ke planet ini. Dan di sana ada puluhan ribu gunung berapi di dalamnya. Atmosfer sebagian besar terdiri dari karbon dioksida, dan karena sangat tebal, ia memerangkap panas di permukaan planet, sehingga membuatnya tetap nyaman dan hangat. Seberapa hangat pembahasan kita kali ini? Apa kau menikmatinya? Jangan lupa beri rating bagian tombol like kalau gitu. Oke, sekarang saat kamu turun lagi sejauh 15 km, kabut akan mulai hilang. Dunia di bawah akhirnya mulai menampakkan dirinya. Permukaan berwarna karat yang ditutupi pegunungan dan gunung berapi. Coba lihat ini. Sepertinya gunung berapi ini masih aktif. Oh my god. Kamu akan terbang berkeliling untuk mengumpulkan beberapa sampel dan melihat pemandangan. Yap. Atmosfer sebagian besar terdiri dari karbon dioksida dengan sedikit nitrogen. Mari kita lihat apakah kamu bisa mendarat di sini. Sepertinya ini tempatnya. Pengendali misi, apakah saya boleh mendarat? Kendali misi? Sepertinya nggak ada sinyal. Mulai urutan pendaratan tanpa izin. Semoga baik-baik saja. Mendaratkan pesawat luar angkasa. Kamu akan menimbulkan awan debu yang membutuhkan waktu beberapa menit untuk menetap di atmosfer pekat. Saat cuaca cerah, kamu melihat ke langit, tetapi kamu tidak akan menemukan lingkaran kuning matahari yang kamu kenal. Di Venus, fajar selalu tampak seperti fajar. Tidak peduli jam berapa saat itu karena atmosfer Venus hanya memungkinkan sekitar 10% sinar matahari yang mengenainya mencapai permukaan. Terakhir, kamu akan keluar dari pesawat luar angkasa dan melihat planet beracun ini dengan mata kepala sendiri. Tapi tunggu dulu, apa yang aku katakan sebelumnya tentang pesawat luar angkasa yang mendarat di Venus ya? Oh iya, Venera 13.
pesawat luar angkasa Soviet ini melakukan pendaratan fatal pada tahun 1981. Pesawat ini selamat dari pendaratan dan bertahan selama 127 menit. Itu lebih lama dari pesawat luar angkasa lain yang berhasil mencapai permukaan. Kemudian, Venera 13 berubah menjadi lingkungan neraka yang mengerikan. Kemungkinan besar itu hancur karena tekanan yang ekstrim, atau mungkin meleleh. Tapi sudah terlambat untuk kamu kembali sekarang. Kamu telah melewati pendaratan selama 1 jam, dan kamu sudah sangat dekat. Yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan misi ini hanyalah menghabiskan 5 detik di luar sana. Ya, di luar sana, di lingkungan paling ekstrim yang belum pernah kamu alami. Kau berhasil. Wah, suasananya aneh sekali. Kamu hampir tidak bisa mengangkat tanganmu. Meskipun Venus memiliki gravitasi yang hampir sama dengan bumi, kamu akan merasakan beban berat dari udara yang sangat padat. Rasanya seperti kamu sedang berjalan melalui air yang sangat panas. Kamu memakai begitu banyak alat pelindung. Melihat sekilas termometer akan memberitahumu bahwa suhu di sini berada di 475 derajat Celcius. Itu cukup panas untuk melelehkan timah. Pakaian bertekanan kamu akan bekerja keras untuk membuat kamu tetap aman. Tanpanya, kamu akan hancur di bawah semua tekanan itu sebelum kamu dapat menyelesaikan misimu. Ini gak terlalu buruk. Jika wahana antariksa bisa bertahan lebih dari 2 jam sekitar 40 tahun yang lalu, kamu dan peralatan barumu yang keren bisa bertahan lebih lama, bukan? Venus ada di sini untuk kamu temukan. Cukup ambil beberapa langkah lagi. Tiba-tiba, ada sesuatu yang mengalihkan perhatianmu dari analisis langsung manusia terhadap kondisi permukaan Venus. Gawat, baju pelindungmu rusak. Pergeseran tekanan yang drastis akan langsung membuatmu merasa seperti berada jauh di bawah air. Dengan tekanan atmosfer 90 kali lipat tekanan atmosfer bumi, Venus akan menghancurkanmu dari segala arah. Dan pada saat yang sama, kamu akan kesulitan bernafas di atmosfer tanpa oksigen. Dan atmosfer yang berhasil kamu hirup akan membakar bagian dalam mulut dan bagian atas tenggorokanmu. Kecuali jika kamu dapat segera kembali ke pesawat ruang angkasa yang aman. Kamu bisa mati dalam hitungan detik. Jauh di atasmu, awan asam sulfat akan menjadi hujan asam. Namun di lingkungan yang sangat panas ini, hujan beracun tidak akan mencapai permukaan. Itu akan menguap jauh sebelum sampai ke permukaan. Jadi setidaknya kamu tidak perlu khawatir asam akan melarutkan kulit dan tulangmu, karena itu akan sangat mengerikan. Kalau dipikir-pikir, mungkin seharusnya aku tidak mengirimmu untuk menjelajahi permukaan neraka ini. Aku mungkin harus mengubah Venus menjadi planet yang lebih ramah lingkungan terlebih dahulu. Tapi untuk mengubahnya, itu hanya cerita. Dan kemana lagi kita akan berjelajah berikutnya? Jangan sampai ketinggalan. Ini, ambil tiketmu untuk perjalanan berikutnya.